sehingga seseorang itu sah dalam mengerjakan mandi wajib ini adalah ta'mimu jami'il badani basyaran basyar, mengenakan atau meratakan air ke seluruh permukaan tubuhnya, baik itu rambut ataupun kulit yang ada di seluruh permukaan tubuh. Nah, catatannya sekali lagi, yang wajib itu adalah apa yang ada di seluruh permukaan tubuh. Itu adalah orang misalnya mandi di laut atau di sungai, ya, di kolam renang, dia meniatkannya ketika masuk, ya, setelah masuk, ya, nyelam keluar selesai, ya. Nah, diasumsikan ketika dia melakukan itu seluruh permukaan tubuhnya telah terkena air, ya. Hanya saja kita juga perlu memahami sunnah-sunnahnya sehingga pelaksanaannya lebih lengkap. Tadi itu pelaksanaan minimalis. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail, ya, bagaimana kesunahan-kesunahannya sehingga pelaksanaannya lebih utama, lebih bermanfaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiy al-karim Muhammad bin Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita seputar fikih ibadah berkaitan dengan tuntunan bersuci, tepatnya pada pembahasan tentang mengangkat hadas besar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian awal tentang mengangkat hadas besar ini, yakni berkaitan dengan perkara atau hal-hal yang membuat kita berhadas besar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya ini dengan merinci ulasan seputar bagaimana tata cara atau kaifiat melaksanakan mandi janabah. Ya. Pelaksanaan mandi janabah ini berlaku untuk sebab apa saja yang membuat kita berhadas besar, ya, sebagaimana kita bahas pada pertemuan. Jadi tidak ada bedanya mandi janabah misalnya disebabkan karena hubungan suami istri atau karena haid dan nifas dan sebagainya sama. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas fardu-fardunya atau rukun dari pelaksanaan mandi janabah atau biasa disebut mandi wajib. Rukun mandi janabah ini cuma dua, ya, hanya ada dua. Ini yang pertama, seseorang yang hendak mandi itu meniatkannya untuk mengangkat hadas besar. Ya. Sebagaimana pembahasan niat yang sudah sering kita bahas, bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, ya. Tidak harus dilafazkan. Jadi tempatnya ada di dalam hati. Jika kita hendak memulai pelaksanaan ibadah, termasuk diantaranya mandi wajib. Kemudian rukun yang kedua yang juga harus terpenuhi sehingga seseorang itu sah dalam mengerjakan mandi wajib ini adalah ta'mimu jami'il badani basyaran basyar, mengenakan atau meratakan air ke seluruh permukaan tubuhnya, baik itu rambut ataupun kulit yang ada di seluruh permukaan tubuh. Nah, catatannya sekali lagi, yang wajib itu adalah apa yang ada di seluruh permukaan tubuh, yang di dalam tidak.
Jadi misalnya kalau kita berbicara wajah, ya, maka yang wajib pada wajah itu adalah sama ketika kita membasuh wajah dalam wudhu yang ada di permukaan, ya. Itu misalnya itu tidak harus air masuk ke dalam itu, atau mulut misalnya tidak mesti kita berkumur, karena itu adalah bagian dari yang wajib terkena air, itu adalah bagian yang ada di permukaan tubuh. Baik, ya, sampai di ujung kepala sampai ujung kaki. Dua itu saja yang merupakan hukum dalam mandi janabah. Ya. Seandainya ada orang, ini cara paling cepat untuk melaksanakan mandi wajib ini, ya, cara paling ringkas yang memenuhi seluruh hukumnya itu adalah, nah, orang misalnya mandi di laut atau di sungai, ya, seperti kolam renang. Dia meniatkannya ketika masuk, ya, setelah masuk, ya, menyelam keluar selesai. Ya. Nah, diasumsikan ketika dia melakukan itu seluruh permukaan tubuhnya telah terkena air. Ya. Hanya saja kita juga perlu memahami sunnah-sunnahnya sehingga pelaksanaannya lebih lengkap. Ya. Tadi itu pelaksanaan minimalis. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail, ya, bagaimana kesunahan-kesunahannya sehingga pelaksanaannya lebih utama, lebih bermanfaat. Sunahan yang pertama adalah sebagaimana dalam sunahan kita disunahkan membaca basmalah, ya, sebelum. Kemudian sebelum mandi kita juga dianjurkan untuk menghilangkan seluruh najis atau kotoran yang ada pada tubuh. Jadi ketika sebelum mandi, ya, hendak mandi janabah, bersihkan dahulu semua. Yang mau buang air, ya, baik itu air kecil ataupun air besar, nah, lakukan di awal. Yang mau buang angin, selesaikan semuanya di awal. Ya. Setelah membersihkan kotoran, membersihkan najis yang ada, maka setelah itu kita memulai aktivitas mandi. Kemudian, alhamdulillah, yang ketiga, kita juga disunahkan untuk berwudu. Ya. Wudunya dilakukan sama dengan wudu ketika hendak sholat. Tapi ini wudu sebagai kesunahan mandi, ya, bukan wudu mengangkat hadas gitu, ya, melainkan wudu sebagai sunnahnya mandi wajib. Nah, tata cara wudunya itu bisa dilakukan dengan beberapa bentuk. Yang pertama, wudu secara sempurna sebelum mandi, seperti kita wudu hendak sholat. Ada juga, ya, cara yang kedua, wudu dilakukan setelah mandi seluruhnya. Ini juga memenuhi kesunahan mandi. Cara yang ketiga, ya, melakukan wudu di awal, tetapi tidak selesai, ya, kurang kakinya. Di seluruh aktivitas wudu dilakukan kecuali membasuh kaki. Kapan membasuh kaki? Basuh kaki dilakukan setelah selesai mandi. Ya, ini ada riwayat, ya, ada dua macam riwayat dari istri Nabi SAW. Ada dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Hafsah radhiyallahu anha. Keduanya merupakan istri Nabi SAW, Ummul Mukminin. Tapi intinya kita disunahkan wudu untuk mandi janabah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga boleh wudunya sementara mandi, boleh, ya. Tetapi sekali lagi, wudu di sini sunnah, ya. Sekiranya seseorang mandi janabah tanpa melaksanakan wudu, tidak mengapa, ya. Mandi janabahnya sah. Bahkan sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mandi janabah itu cukup untuk mengangkat hadas yang besar sekaligus hadas yang kecil. Jadi seseorang yang mandi janabah, pada hakikatnya dia terbebas dari hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Jadi seandainya pun dia tidak wudu, dia boleh langsung sholat setelah mandi. Cuma perlu diperhatikan, sebagaimana juga kita bahas pada pertemuan yang lalu, pastikan pada saat mandi atau setelah mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, yang membuat kita berhadas kecil. Ya. Jadi kalau mandinya tadi
terbebas dari hal-hal yang bisa menyebabkan hadas kecil, maka selesai mandi tidak wajib wudu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Namun sekali lagi wudu tetap disunnahkan dengan tata cara yang beragam tadi. Selanjutnya, masyarakat muslimin wal muslimat, seseorang memulai mandi dengan menyiramkan air terlebih dahulu ke kepalanya. Ya, kepala dulu. Kalau ada yang punya rambut digelung misalnya, ya biasanya kaum wanita yang panjang gitu ya, kadang dipilin-pilin begitu, nah itu diuraikan dahulu sehingga tidak menghalangi air masuk ke dalam. Kalau laki-laki biasanya aman ya. Biasanya perempuan yang rambutnya panjang dikepang atau diputar-putar segala macam, itu usahakan dilepas sehingga tidak menghalangi masuknya air. Kemudian rahimahullah memulai dari sisi kanan tubuh. Ya, ini siram dulu yang sebelah kanan 3 kali, kemudian yang sebelah kiri 3 kali. Seperti wudu yang lalu kita bahas, bukan selang-seling ya, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, melainkan kanan dahulu 3 kali, setelah itu yang kiri 3 kali. Nah, dalam pelaksanaannya disunnahkan menggosok badan kita dengan tangan. Ya. Terutama perhatikan bagian tubuh yang ada lipatannya. Ada lipatan-lipatan yang bagian bersembunyi ya, misalnya di bagian ketiak misalnya, atau mungkin ada bagian tubuh yang berlemak yang terlipat dan sebagainya, untuk memastikan semua permukaannya terkena air. Ya. Nah, setelah itu boleh dia menggunakan pewangian, ya, misalnya pakai sabun, pakai sampo, ya, dan seterusnya. Bahkan bagi kaum wanita, ya, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha itu dianjurkan juga, ya, terutama ketika selesai mandi janabah karena haid, itu memakai pewangian juga, ya, pada daerah kewanitaan. Itu kesunahan. Ya. Nah, alhamdulillah, rahimahullah, ya, itu kesunahan mandi. Ya, ada satu lagi yaitu al-muwalah. Sama dengan pembahasan wudu yang lalu, disunahkan juga tidak berjeda lama antara aktivitas mandi yang sebelumnya dengan wudu. Contohnya begini, kalau dalam wudu yang lalu, misalnya ada orang berwudu kehabisan air, semua anggota wudu sudah kecuali kaki yang kiri saja yang belum, semua sudah, tinggal kaki kiri habis air. Apa yang dia lakukan? Misalnya dia pergi ke tetangga minta air karena air di rumah habis, dia pergi ke tetangga, maka selama bagian kaki yang kanan tadi itu masih basah, maka ketika dia membasuh kaki yang kiri, ya, di mana anggota wudu sebelumnya masih basah, maka dianggap tidak berselang lama. Ya. Dan itu anjurannya, kesunahannya demikian. Adapun kalau sudah kering anggota wudu sebelumnya, berarti dia berselang lama. Yaitu batasan lama sedikitnya itu, ya. Jadi belum kering anggota wudu sebelumnya dalam kondisi cuaca yang normal. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sekali lagi, muwalah hukumnya sunnah. Nah, ini berbeda sebagaimana yang pernah kita bahas yang ada di dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, muwalah itu hukumnya wajib, termasuk rukun dalam. Sehingga ketika terjadi kasus seperti tadi, sudah kering anggota tubuh, misalnya yang kaki kanannya sudah kering, ya, baru dapat air, itu dalam mazhab Maliki wudunya wajib diulang dari awal. Sementara dalam mazhab Syafi'i tidak perlu diulang, cukup menuntaskan yang kurang.
selama tidak terjadi hal-hal yang membatalkan. Nah, termasuk misalnya bukan ngambil di tetangga, misalnya beli tangki air, nah, tangkinya baru datang 1-2 jam kemudian, nggak apa-apa, selama belum terjadi hal yang membatalkan, cukup dia menuntaskan yang kurang. Itu bedanya ya. Nah dalam mandi pun demikian. Jadi dalam mandi pun mualah dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi bisa saja terjadi seandainya, nah, misalnya ada orang mandi, sementara mandi habis air, habis air kurang, belum selesai, masih ada yang belum kena. Maka ketika dia mencari air ke tempat air, ya dalam mazhab Syafi'i, meski anggota tubuh yang lain sudah kering, mandinya tidak perlu diulang, cukup dia membasuh bagian yang belum dibasuh tadi. Yang penting dia masih ingat yang mana yang belum dibasuh. Ya. Nah kalau dalam mazhab Maliki itu wajib diulang mandinya kalau sudah kering. Ya. Dulu ini pengalaman ya teman-teman santri ya. Nah di pondok-pondok itu ada pelaksanaan model yang mirip seperti itu. Misalnya santri-santri itu kadang-kadang ya yang ABG itu ya, yang remaja-remaja itu biasanya malu-malu kalau mandi wajib. Ya, biasanya malu-malu. Karena biasanya orang kan mandi subuh-subuh, pondok di subuh-subuh. Itu kelihatan siapa yang mandi wajib, siapa yang tidak. Kelihatan. Kalau yang siram kepala itu biasanya mandi wajib. Nah, ini kemudian kadang-kadang menjadi olok-olokan di antara santri. Wah, habis mimpi apa? Nah, itu sehingga kadang ada yang malu. Nah, ada yang mensiasati itu. Gimana caranya? Ketika dia mandi subuh, tidak mensiram kepalanya. Meskipun dia sedang janabah. Gimana caranya? Jadi, tengah malam, sebelum pergi mandi ke ada tempat pemandian umum itu. Nah, bak besar itu, pemandian umum. Sebelum mandi ke situ, di pondok, di kamar, di sini tempat cuci piring itu ada. Itu siram kepala. Sudah meniatkan mandi, tapi hanya kepalanya doang. Itu dikeringkan. Nah, setelah itu dia pergi mandi ke tempat hanya menyiram yang kurang tanpa menyiram kepala. Nah, itu boleh. Ya. Atau mungkin ada pengantin baru malu di sini ya. Jadi biasanya muslimah mungkin ya malu-malu. Apalagi kalau nginapnya di rumah mertua misalnya. Ya malu-malu kalau mandi janabah. Ya subuh-subuh basah keramas. Ada ya cara yang bisa dilakukan seperti itu. Karena memang dalam mazhab Syafi'i tidak wajib muwalah. Jadi boleh saja aktivitas mandi itu terselang lama. Selama dalam rentang itu tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hadas besar. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, itu beberapa tuntunan atau seputar kaifiat atau pelaksanaan mandi janabah. Ya. Dan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, tata caranya sama, tidak berbeda. Ya. Sekali lagi yang wajib itu cuma dua sebetulnya, niat dan air itu kena ke seluruh permukaan tubuh. Oh ya pastikan tidak ada di kulit kita sesuatu yang menghalangi air. Misalnya habis kerja bakti cat masjid, ternyata ada cat yang nempel di pundaknya. Nah, kalau itu waterproof, tidak tembus air, maka berarti menghalangi air mengenai kulit. Nah itu harus dibersihkan dulu. Nah, seandainya terjadi ada penghalang itu baru ketahuan setelah mandi, gimana? Ya bersihkan, dan sebagaimana pembahasan mualah tadi, tidak perlu mengulang mandi, cukup bagian yang belum kena air itu, ya. Saya paham. Allahu a'lam. Itu dulu pengantar ringkas kita berkaitan dengan tata cara mandi. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, kita bisa pertajam di sesi dialog. Allahu a'lam. Kami persilakan kalau ada ya kaitan dengan mandi wajib. Tapi sekarang ini saya lihat berbunuhnya itu
asal basah. Saya contohkan saja. Kalau sini oke. Tapi ketika kalau sudah datang di kepala, itu tidak ada lagi istilah bilang. Kalau umpamanya di muka, langsung saja itu kalau sudah di muka ini, tidak ada lagi telinga, tidak ada lagi langsung saja. Ya, sekarang tolong bangsa diluluskan kepada anak-anak kita sekarang. Sebenarnya yang berpolitik yang bagaimana yang sebenarnya, yang sebenarnya ini dibicarakan. Karena berbagai macam sekarang. Jadi apalagi anak-anak sekarang yang lagi berkembang, tolong diluluskan cara hukum. Karena saya lihat orang sudah melakukan anak-anak kecil, tapi kan kalau yang sudah dewasa yang sudah melewati, kalau umpamanya bulan puasa itu praktek, itu yang sudah lewat itu tidak begitu lagi. Jadi kalau sudah baru kalau sudah datang di muka, langsung saja begini. Tidak sekalian saja tidak perlu lagi apa sesama kita. Ya, kan sudah basah istilahnya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini masalah sholat ini berwudu ini. Kadang-kadang kan ada imam, makanya itu ada fitur sini. Kalau imam itu bakal kan, dirinya kan harus dua. Tapi ada satu pemahaman yang pernah baru-baru ini orang sampaikan sama saya, tapi saya tidak tanggapi, tidak ambil ke dalam hati. Hanya saya lalu menilai dalam hati. Wah, kenapa dia harus begitu? Itu kalau sudah takbir katanya itu sudah niat sholat. Ketika dia bakal katanya sholatnya, dilanjutkan saja. Ya, dilanjutkan saja. Ada salah satu, tidak usah saya sebut, ada salah satu tokoh yang karena dia mungkin pernah atau selalu ke tempat yang lain sehingga dia katakan begitu. Nah, kemudian lagi nih Pak Ustadz, ini masalah sholat ini dan ini masjid ini Pak Ustadz, ini masjid ini. Kalau kita lihat ini masalah kiblatnya ya, ini agak menyerang begini. Nah, sementara kita punya masjid ini lurus. Nah, ini bagaimana ini? Saya pernah kepada salah satu tokoh juga, tapi dia bilang yang penting niat kan. Artinya karena dia berpatokan, bagaimana kalau kita sambut ayat lima, naik pesawat. Bagaimana coba tanggapi dulu Pak? Sudah baik. Baik, satu lagi kalau ada ini. Kalau ada ya, tentang mandi kalau ada ya, bahasan kita tentang mandi. Silakan. Sudah atau di awal, maka tetap menjadikan saya kalau mulai dari awal. Baik, saya langsung tanggapi yang terakhir ya, diulangi karena terjadi hal-hal yang membuat dia berhadas kecil, dia membatalkan wudhu. Yang tadi dianggap batal. Baik, sebetulnya beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi itu sudah kita ulas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi tentang tata cara wudhu itu sudah kita bahas, baik fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, pelaksanaannya secara urut ya. Tinggal pengamalannya ya, mudah-mudahan pengamalannya sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi itu sudah kita sampaikan ya, tata cara mulai dari awal sampai akhir. Kemudian, nah demikian pula dengan terkait orang yang mengimami sholat lalu batal sementara sholat, itu juga sudah kita bahas dan memang pernah ditanyakan di sini ya, beberapa pertemuan pertama itu kalau saya tidak salah ya. Nah, waktu itu kita bahas bahwa seluruh mazhab yang ada, termasuk mazhab Syafi'i, tidak ada yang menganggap imam yang sudah batal itu boleh meneruskan sholat. Semuanya itu menyatakan wajib imam itu keluar dari sholat
digantikan atau jamaahnya sholat sendiri masing-masing. Jadi keliru kalau ada pemahaman imam itu lanjut terus meski sudah batal. Karena memang ada tuntunan mengganti imam. Ada tuntunan mengganti imam. Misalnya nanti kita akan bahas lebih detail dalam bahasan sholat berjamaah. Tapi memang ada ya tuntunan imam itu ketika batal digantikan. Boleh nanti tata cara teknisnya, boleh imam itu menunjuk seseorang. Dia bisa menarik salah satu jamaah untuk menggantikan. Atau imamnya keluar tanpa menunjuk siapa-siapa, lalu ada di antara makmum yang berinisiatif maju. Boleh ya. Itu beberapa contoh cara teknis pelaksanaan. Yang jelas tidak sah sholatnya imam yang sudah batal. Gitu ya. Tidak ada ulama yang berpandangan boleh lanjut. Batal semua batal ya. Nah kalau sudah batal, biasanya dia buang angin ya. Atau imam sementara sholat dia ingat, tadi saya belum wudhu ternyata. Batal juga. Batal sholatnya maksudnya. Bukan batal wudhunya, karena memang dia belum wudhu. Jadi justru karena nggak ada wudhu, sholatnya tidak sah. Maka begitu dia ingat, dia langsung buang. Ya, bisa menarik salah seorang yang ada di antara jemaah. Makanya biasanya posisi di belakang imam itu orang-orang yang siap menggantikan imam ketika berhalangan. Ya. Gitu ya, Allah. Kemudian satu berkaitan yang belum pernah kita bahas itu tentang kiblat. Memang itu belum pernah kita bahas ya. Ini saya mau tanggapi begini. Memang menghadap kiblat itu bagian dari syarat pelaksanaan sholat. Ya, sholat fardu yang biasa kita kerjakan seperti ini di masjid itu wajib menghadap kiblat. Karena itu memang perlu dipastikan itu menghadap kiblat. Ya. Kalau memang tidak menghadap kiblat, nah ini perlu dikoreksi. Perlu dikoreksi. Kalau memang tidak menghadap kiblat. Nah biasanya ini saran kami, biasanya di Kemenak itu ada bagian khusus yang mengecek arah kiblat. Dan memang sepatutnya arah kiblat itu dicek secara berkala. Ya. Meskipun bisa jadi dulu ketika membangun sudah lurus sesuai. Tapi seiring waktu bisa saja terjadi perubahan. Bisa. Ya. Peristiwa seperti gempa bumi, apalagi kita di Sulawesi ini kan pernah itu terjadi likuifaksi. Di Palu beberapa tahun lalu kan terjadi pergeseran tanah itu bisa saja mempengaruhi. Ya nggak tahu kalau kita di sini, kalau di sana jelas berpengaruh, bahkan masjid itu kan pindah tempat itu, ya, bergeser. Nah, karena itulah perlu dilakukan pengecekan arah kiblat secara berkala. Nah, misalnya 6 bulan, setahun. Apalagi ada peristiwa-peristiwa seperti tadi, ya gempa dan sebagainya itu perlu dicek. Ya. Nah, kalau setelah dicek ternyata memang berubah, ya kita harus menyesuaikan gitu. Jangan mempertahankan yang keliru. Kalau memang ini tidak sesuai arah kiblatnya, nah disesuaikan, gitu ya. Kalau memang masjid ini dikhawatirkan atau diduga melenceng arah kiblatnya, nah coba disampaikan kepada yang punya kewenangan. Ya. Dan seandainya ternyata ditemukan memang bergeser, ya sekali lagi kita menyesuaikan ya ke arah yang benar. Jadi jangan ngotot mempertahankan yang keliru kalau memang terbukti keliru. Ada juga misalnya kekhawatiran, berarti ini nanti terus dirombak ustadz masjidnya. Nggak mesti gitu ya. Kalau hanya bergeser arah kiblat itu tidak perlu merombak masjid ya. Kan cukup disesuaikan saja softnya. Nah, mungkin agak dimiringkan sedikit ya dan sebagainya. Karena kalau mengubah masjid itu tidak mudah, ya butuh biaya besar dan sebagainya. Gitu ya, dan bisa kami. Jadi sekali lagi memang wajib menghadap masjid. Nah, ya. Pasti kalau waktu membangun awal ya pasti sudah disesuaikan lah ya. Tapi seiring waktu bisa saja terjadi perubahan. Maka betul perlu dicek ya. Jadi saran kami, nah, coba diajukan untuk dicek secara berkala. Wallahu a'lam. Gitu ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Ada lagi yang lain ingin didiskusikan?
Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan mandi-mandi yang disunnahkan. Oh, yang kita bahas beberapa waktu tadi ya dan pertemuan sebelumnya itu secara umum tentang mandi-mandi wajib. Ada juga mandi-mandi yang disunnahkan. Perbedaannya hanya pada hukumnya, satu wajib, satu sunnah gitu saja. Adapun tata cara yang sudah kita bahas panjang lebar, itu rukun-rukunnya apa, ya, kesunahan-kesunahannya apa, itu sama persis. Hanya bedanya satu mandi wajib, satu mandi sunnah. Apa saja mandi-mandi yang disunahkan itu ada cukup banyak sebetulnya. Dalam mazhab Syafi'i ada belasan mandi sunnah itu. Cuman mungkin yang populer di masyarakat kita itu paling mandi Jumat, nah, gitu ya. Atau mungkin mandi sholat Id. Ya, sebetulnya ada banyak sekali. Kapan seseorang itu disunahkan mandi, ya? Nah, di antaranya tadi yang sudah kita singgung itu adalah untuk sholat Jumat. Ini bagi yang hendak menghadiri Jumatan. Jadi seandainya ibu-ibu ada yang mau ikut Jumatan, maka juga disunahkan mandi. Jadi kesunahannya itu bukan hanya bagi bapak-bapak, tapi bagi siapa saja yang hendak melakukan sholat Jumat. Karena ibu-ibu itu boleh sholat Jumat. Tidak wajib mereka sholat Jumat, tapi kalau mereka mau mengerjakan boleh. Dan kalau mereka mengerjakannya, gugur kewajiban melaksanakan sholat zuhur. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada ibu-ibu, saya nggak tahu di sini biasa nggak mengerjakan. Ya. Nah, kalau di beberapa tempat yang lain atau mungkin bapak ibu biasa dia melaksanakan haji umroh itu hari Jumat, ibu-ibu juga datang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, mengerjakan sholat Jumat berjamaah. Dan sebelum melaksanakan itu disunahkan mandi. Kapan mandi Jumat ini bisa dikerjakan? Sudah boleh dikerjakan saat subuh. Jumat subuh sudah boleh. Jadi bapak ibu yang misalnya kantoran itu nggak perlu khawatir. Saya nggak bisa pulang nanti Ustaz kalau mau Jumatan. Boleh mandi sebelum ke kantor. Atau mungkin yang mahasiswa mau kuliah nggak sempat lagi pulang nanti. Ya, memang jam 11 selesai istirahat tapi kan nggak sempat pulang. Boleh mandi di pagi hari, ya, di waktunya sudah bisa dikerjakan sejak pagi, sejak subuh, ya. Ini untuk Jumatan. Bahkan untuk sholat Id yang juga disunahkan mandi itu bahkan sudah boleh dikerjakan sejak malam, sejak malamnya. Jadi malam takbiran itu sudah boleh mandi sunnah. Siapa tahu ada karena dulu kalau di masa lampau, di masa Nabi SAW itu kadang orang sholat Id itu pergi ke tempat yang sangat jauh. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar Madinah luar kota itu datang ke Masjid Nabawi itu menempuh perjalanan lumayan. Nah, jadi berangkat tuh sejak subuh atau sejak malam. Nah, boleh mereka mandi sejak malam. Nah, Bapak Ibu juga begitu boleh ya. Siapa tahu kalau subuh mandinya dingin airnya. Kalau saya mandi subuh Ustaz kan sholat Id biasanya jam 6 itu sudah di lapangan, misalnya atau sudah di masjid. Berarti kan mandinya jam-jam setengah 6, jam 5 dingin air di sini Ustaz. Nah, boleh dia mandi sejak malam. Ya. Atau kalau kedinginan tadi boleh menghangatkan air. Ya. Boleh ya. Tidak makruh, sama sekali tidak makruh hukumnya menggunakan air hangat untuk mandi. Termasuk mandi wajib tadi saya lupa bahas ya. Jadi pada saat mandi janabah itu boleh menggunakan air hangat. Siapa tahu ada yang kedinginan ya, ingin sekali khawatir sakit, ya boleh. Jangan jangan karena kedinginan tidak mandi gitu. Atau saya ganti tayamum saja Ustaz, saya kedinginan ganti tayamum. Jangan ya. Kalau memang kedinginan hangatkan aja. Ya. Kemudian yang juga disunahkan untuk mandi itu adalah sholat sunnah lain yang kita dikumpulkan sebagai syiar. Misalnya sholat istisqa, sholat gerhana, ya, dan sebaik-baik itu gerhana bulan, gerhana matahari. Jika hendak melaksanakan sholat semacam itu, kita juga disunahkan mandi. Sebagaimana sholat Id, ya. Cuman kalau sholat Id kan biasanya pagi pelaksanaan, ya, ada yang jam 6, ada yang jam 7, ya. Kalau sholat gerhana itu bisa siang sore, tergantung gerhananya kapan terjadi kan bisa saja malam. Kalau gerhananya matahari ya siang atau sore.
Kalau gerhana bulan ya terjadinya di malam hari. Tapi sama semuanya disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Di masjid kita ini sudah biasa yang laksanakan sholat gerhana. Sholat gerhana. Belum ya? Ya, kalau belum nanti bisa dicoba. Ada momen gerhana kapan? Biasanya kan ada pengumuman itu. Ya, dari Kanwil Agama biasanya. Ini ada. Coba besok ya. Oh ya. Baik ya, saya tambahkan sedikit. Jadi selain sholat Id, sholat Jumat juga sholat-sholat lain kita disunahkan untuk mandi. Ada kesunahan mandi sunnah yang lain, tapi ini berkaitan dengan kota Mekah dan Madinah. Kesunahan ketika kita masuk kota Mekah, masuk kota Madinah, sunnah mandi sebelum ihram dan sebagainya. Itu semua termasuk mandi-mandi yang disunahkan. Allahu a'lam. Kita cukupkan dulu, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.